Yo, akhirnya di hari ini kesempatan lu pada nonton. Di hari ini gua akan menganalisa dan membedah mobil Pajero Sport tahun 2018. Apa saja fitur yang didapatkan, kecanggihan nih mobil, serta bagaimana kita merasakan kenikmatannya dalam membawa nih mobil dan kecantikan dalam bagian nih mobil. Kita ikutin dan kita akan memulai dalam bagian depan. Ingat, ini opsional, bukan bawaan dari pabrik. Bisa dikatakan OM plat. Ya oke lah. Kalau gue lihat sih dengan tambahan body kit di bawah, jadi kelihatan lebih gagah sih. Jadi lebih manis. Jadi space-nya dia tambah menyentuh aspal semakin dekat. Kalau dilihat overall dari bagian depan dulu, kita lihat manis. Manis. Dan kita membahas bagian depan. Di bagian depan sama dengan Pajero sebelumnya di tahun 2016, dia sudah proyektor serta DRL-nya dan chrome-nya serta smoke silver-nya. Kalau gue bilang sih nyambung, cocok dengan warna abu-abu, jadi kelihatan lebih crop dan pas. Dan juga untuk grillnya oke. Dan sensor parking yang menurut gue di bagian depan itu terdapat 4, boleh dikatakan all corner. Dan juga mobil ini sudah ada jet washer, fog lamp, halogen, dan ini tambahan. Kalau lihat bagian depan menurut itu gimana? Kalau gue sih oke sih, jos. Dan kita lanjut ke bagian mesin. Nah, mobil Pajero ini sudah Common Rail BID. Jadi dengan 2477 cc bertipe Dakar dengan kode 4N15 dan mesin yang lama Exis itu dengan 4N65 dan turbonya juga beda loh guys. Nanti kita coba turbonya gimana. Nah, mobil ini mempunyai horsepower sebesar 134 horsepower dan juga 324 Nm. Dan juga untuk mesin Mitsubishi untuk diesel nggak perlu diragukan lagi guys, sudah terpercaya dari awal. And then kita sudah ada di bagian samping mobil, tepatnya di bagian sebelah kanan. Di sebelah kanan, menurut lu coba lu pada lihat. Gagah sih guys, macho man. Lah kenapa dia kebuka? Oh, rupanya dia ingin menjelaskan bahwa ini spion lipat bila kita menguncinya dan kita membuka, otomatis cuy itu spion lipat. Oke, kita lanjut ke bagian ban. Menurut profil bannya, velgnya ini kayak gimana? Menurut gua profil bannya dengan ring 18 dengan berbasis ban 265/60 jos gandes bos pastinya. Dan juga black tone-nya itu tuh yang benar-benar oke banget. Kita lanjut ke bagian bawah, sudah ditambahkan footstep sehingga untuk memanjakan kita untuk naik ke bagian mobil lebih mudah tepatnya. Dan juga bagian belakang ini, mobil ini sudah double disc brake, jadi pengeraman lu otomatis aman coy. Dan juga di bagian sini chrome. Kalau warna abu-abu itu chrome-nya kelihatan manis, benar-benar kelihatan manis dan juga kelihatan enak. Ditambah bagian atas sudah ada talang air. Dan juga di bagian atas ini untuk menambahkan roof rail. Roof railnya juga enak, warnanya senada dengan mobil. Menurut tuh jos nggak? Jos. Dan juga kita akan lanjut bagian belakang. Apa saja yang akan didapatkan di bagian belakang? Apakah mempersona mata visual kita? Kita lihat. Nah, banyak yang bilang kalau mobil Pajero tuh orang nggak suka belakangnya karena bentuk LED-nya seperti orang menangis kalau nyala di malam hari. Cuman kalau menurut gue sih guys, oke-oke aja sih, bagus-bagus aja. Ya namanya kayak gitu kan selera. Jadi yang pendapat lu belum tentu sama dengan pendapat gue belum tentu sama dengan pendapat lu. Ya jadi overall menurut gue mungkin ditambah dengan body kit ini, jadi kelihatan gak, itu bisa jadi sih. Dan juga mobil ini ada spoiler, sudah dapat rem belakang
rear wiper, handle chrome, dan juga sensor parking berjumlah 4 all corner, sama seperti bagian depan sehingga terdapat 8. Jadi untuk bagian belakang ini menurut lu oke nggak tampilannya guys? Kalau menurut gue sih jos. Dan juga untuk ban serep ada di bagian bawah, sudah di covery dengan pelindung sehingga ban serep tidak kotor. Yang gue bingung kayak gini-gini, knalpotnya di bawah, kenapa harus begitu? Seharusnya ya kalau knalpot 2 oke, cuma namanya variasi ya, balik lagi sih, lu suka, gue belum tentu suka, gue suka, lu pasti belum tentu suka. Jadi masing-masing passion. Dan kita akan mencoba untuk bagian dalam, apa aja yang di visual mata kita dapatkan, apa yang kita terpesona, dan apa juga kecanggihan ini mobil. Pas gue melihat di mobil oleh hitam perpaduan dengan panel wood dan juga perpaduan dengan warna silver dan juga leather yang menyatakan di mobil dalamnya itu mantap, bener-bener mantap. Kelihatannya ya agak-agak maco banget sih, bener-bener keren banget. Dan juga mobil ini SRS airbag sebelah kiri dan juga dashboardnya masih biasa saja sih pada umumnya sebuah mobil. Dan juga ini bebahannya sudah kulit, jadi enaknya ya nggak ampes. Pas nyetir nanti gue akan bahas. Di dalam konsol box ini gue bisa menaruh handphone atau berbagai macam yang membuat barang tidak mudah terjatuh, bisa ditaruh di sini. Menurut gue konsol boxnya lumayan besar sih, lumayan besar. Oke lah. Dan juga kita akan membahas mobil ini di bagian belakang apa saja yang kita dapatkan kecanggihannya. Dan gua akan masuk. Nah, terbantu kan footstep. Gua kata juga apa? Di bagian belakang, pas gua lihat di sini sama dengan bagian depan. Nah, ini enak nih. Bisa dikatakan sebagai armrest atau soft touch dengan nyaman leather. Jadi pas banget. Dan kalau lu males, dan enak juga nih, duduknya jadi nyaman nih. Dan juga mantap nih, ada 2 cup holder kiri dan kanan. Di bagian sini kita juga bisa menaruh. Mobil ini menurut gua jok belakangnya itu leadernya enak banget karena dia juga isofix, jadi lebih nyaman dan juga pasti kita akan comfortable. Untuk bagian AC plafon ada di bagian atas. Untuk pengaturannya di bagian belakang sini kita bisa atur fan-nya bagaimana besar dan juga bisa mengecilkannya. Untuk lampu baca kita bisa melihat warna kuning, jadi sih oke banget. Untuk memakai safety belt menurut gua comfortable, benar-benar pas banget. Dan juga untuk gua yang tingginya sekitar 166, dari sini ke sini masih jauh space-nya. Ada pegangan yang membuat kita nyaman bila kita capek dalam perjalanan jauh. Serta untuk space ini masih oke, masih kelihatan jauh sih. Untuk bagian belakang sih kalau gue sih benar-benar nyaman karena lega di bagian belakangnya, beda dengan bagian depan. Iya sebenarnya sih pas-pas banget, tapi masih oke lah buat duduk. Tapi menurut gue sih nggak nyaman karena kaki gue bener-bener untuk jalan jauh juga nggak nyaman sih menurut gue, bener-bener nggak nyaman. Ya mungkin untuk anak-anak bagian belakang sih nyaman. Bagian belakang
oke, semuanya oke. AC dapat bagian tengah dan juga bagian belakang. Guys, sekarang kita di bagian belakang. Bagian belakang ini bagasinya cukup besar apa enggak? Kita akan melihat bagaimana cara menggunakannya dan memanfaatkan bagian belakang ini. Di bagian belakang ini kalau misalnya kita tidak menidurkan dia, space-nya menurut gua oke. Benar-benar oke ya, bisa buat taruh sepatu atau berbagai macam barang-barang seperti payung atau hal lainnya. Dan juga di sini terdapat perlengkapan. Dan di sini untuk membuka bagian ban roda di bawahnya. Untuk bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ini kita bisa menaruh untuk spas barang, item. Dan juga di sebelah kiri sama, bisa menaruh berbagai macam space item. Dan di sini, oke. Dan kita akan melihat apakah mobil ini mempunyai bagasi yang besar. Kalau kita untuk melakukan perjalanan jauh, cara memakainya adalah kita tarik dia dan dia kebuka sama sebagian sebelah sini, dan dia tinggal kita tarik, dia terbuka, dan kita tinggal menidurkan kursi ini. Sebagiannya sama, tinggal kita tarik sebelah kiri. Dan space-nya menurut lu gimana guys? Menurut gue sih besar, nyaman, bisa taruh koper. Ya di perjalanan lu untuk jarak jauh nggak usah dikhawatirkan dan juga nggak usah dihiraukan. Dan ini tidak ada di bagian jok tengah, sehingga bisa juga sebagai penyangga barang, sehingga kulit kita di bagian sini jok tidak rusak. Itulah kecanggihannya. Dan kita akan menikmati bagaimana cara membawa mobil Pajero ini dengan nyaman, apa saja yang kita dapatkan. Stay tune. Gua udah di dalam mobil Pajero ini. Pertama kali gua menyetir mobil Pajero ini, dibilang sempit untuk space kiri kanan. Mobil sebesar ini untuk gue pengemudi dengan tinggi badan 166 cm menurut gue sih sempit banget sih. Ya ini oke, masih jauh. Untuk space kiri kanan terlalu deket menurut gue. Jadi disayangkan banget kiri kanan itu dia nggak soft touch. Harusnya ya menurut gue mobil dengan harga segini soft touch, jadi dengkul nggak sakit atau gimana. Dan juga armrest nggak ada console box kita buat naruh ke atas yang sudah berbasis bahan kulit. Dan gue merasakan di tarikan pertama itu sebenarnya dia agak lambat, dan dia bisa menembus di RPM 2000 ke atas. Turbonya itu sangat berasa banget. Dan gue akan mencoba nih mobil ditarikan 2000 setengah, enaknya kayak gimana tuh. Ada ngeden dikit, mulai kebuka, dan gue mulai merasakan kenikmatan dia dalam kecepatan. Dan smooth abis. Tapi so far untuk mobil ini dengan space seperti ini, gue merasakan tinggi. Untuk sudut pandang gue ke depan gue enak, dan sebelah kiri sebelah kanan gue tidak terhalang dengan sesuatu yang gede menurut gue, tapi gue bisa melihat kiri kanan dengan nyaman dan kita rasakan suspensinya. Kalau menurut gue ini mobil boleh dikatakan nyaman. Dan gue thanks banget sama lu pada semua yang sudah nonton channel Osaka Motor. Jangan lupa untuk lu share, lu subscribe, dan juga lu komen untuk menambahkan informasi yang kurang. Thanks guys.